Swipe up tuh. Halo everybody. Salah, kok Inggris? Halo semuanya, kami dari kelompok sekian, dari kelompok 10, kok gitu? Halo semuanya, kami dari kelompok sekian, dari 10-6 hari ini akan menyampaikan beberapa hal mengenai pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL. Sebelumnya perkenalkan, saya Lorenzo. Saya Sebastian Aldrich. Saya Mika. Saya Rafael. Saya Benny. Saya Dilan. PLTGL adalah pembangkit listrik yang terletak di lingkungan perairan ataupun juga lepas pantai yang tujuannya untuk mendapatkan energi listrik dari energi kinetik gelombang laut. Nah, PLTGL ada beberapa jenis-jenisnya nih. Berdasarkan prinsip-prinsip kerjanya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama kita punya oscillating water columns. Oscillating water columns ini merupakan pembangkit yang memanfaatkan ketinggian gelombang air laut. Pada oscillating water columns, gelombang air laut yang datang itu akan masuk ke dalam chamber melalui bagian yang berada di bawah permukaan laut. Pergerakan oscilasi air laut itu menyebabkan perbedaan tekanan udara yang terletak dalam chamber dan di luar chamber. Pada pembangkit ini terdapat sebuah saluran penghubung yang pada sisi ujung luar itu terdapat turbin. Perbedaan tekanan udara yang dihasilkan akan menimbulkan pergerakan udara sehingga memutar turbin pada ujung saluran. Turbin yang berputar itu yang akan akhirnya menghasilkan listrik. Nah, yang kedua, kita mempunyai hinge control devices. Pembangkit jenis ini tuh terdiri dari beberapa pelampung satu dengan lainnya oleh sebuah sistem sendi. Sistem sendi itu akan bergerak membuka dan menutup ketika gelombang air laut datang. Pergerakan sistem sendi itu akan mendorong lengan hidrolik untuk memompa oil bertekanan tinggi. Oil akan masuk ke smoothing akumulator, kemudian menggerakkan motor. Motor yang berputar mengendalikan perputaran generator sehingga dapat membangkitkan listrik. Selain itu, terdapat buoyant mode devices. Buoyant mode devices merupakan pembangkit listrik tenaga ombak yang menggunakan prinsip hukum Archimedes. Pembangkit ini memiliki dua bagian, yaitu bagian statis dan bagian dinamis. Pada bagian dinamis, terdapat pelampung yang akan bergerak ketika mendapat gaya angkat ke atas oleh air. Pelampung ini berupa silinder yang berbuat dari baja dan diisi oleh udara. Perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh gelombang laut akan digunakan untuk menggerakkan pelampung naik dan turun. Gerakan naik turunnya pelampung ini yang digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat seberapa efisien sumber energi ini beneran. Salah satu manfaat yang mungkin kita ada dengar dari sistem pembangkit listrik ini adalah ombak merupakan hal yang sangat banyak di laut. Maka potensi energi listrik yang dapat dihasilkan sudah lumayan besar, yaitu bisa 2,4 MW per meter kuadrat. Nah, berarti dari segi keberlanjutan energi ini, ombak laut itu memiliki energi dengan tingkat keberlanjutan yang sangat tinggi. Nah, energi yang dihasilkan oleh ombak ini tidak mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. Nah, bagaimana dengan penerapannya dan kemungkinan teknologi ini berada di Indonesia? Nah, penelitian mengenai pemanfaatan energi laut sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Dan energi yang dimanfaatkan yaitu ombak dan pasang surut air laut atau panas laut. Negara yang paling banyak menggunakan teknologi ini adalah Kanada. Nah, kemungkinan teknologi ini berada di Indonesia itu cukup tinggi. Walaupun harga untuk mengadakan teknologi ini cukup tinggi, namun Indonesia merupakan negara yang maritim, maka menjadi lahan yang besar dan menjadi lahan yang prima untuk mengadakan teknologi ini.
Demikian dari kita. Terima kasih.